Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali bertemu dengan saya Pendeta Jonathan F. Pulalan pada hari Minggu tanggal 25 September tahun 2022. Mari kita minta pertolongan Roh Kudus untuk pembacaan dan pemberitaan firman Allah. Mari berdoa. Tuhan Yesus, kami mau membacakan firman-Mu dan menyampaikan firman-Mu. Urapilah hamba-Mu dengan kuasa Roh-Mu yang kudus. Dan para pendengar yang akan mendengarkan firman Allah ini, Tuhan juga memberi penerangan dengan urapan Roh Kudus. Supaya kami masing-masing mengerti firman Allah dan Roh Kudus menolong kami untuk kami dapat meyakininya dan melaksanakan dengan baik kebenaran firman Allah hari ini. Berfirmanlah karena kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, Gembala kami yang sangat baik, kami berdoa. Haleluya, amin. Mari kita baca firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius pasal 5 ayat 16 yang berkata demikian. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Demikian firman Allah yang berbahagia kita membaca mendengar, memelihara serta melakukan firman Allah. Haleluya. Tema kita pada hari Minggu ini adalah toleransi yang mendatangkan kedamaian. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Kristus, toleransi artinya membiarkan atau mengembangkan hidup penuh dengan kedamaian di antara umat beragama yang mempunyai keyakinan iman atau agama yang berbeda-beda. Jadi, seorang yang toleransi berarti orang itu bisa menerima dan menahan diri untuk bersikap sabar, berhati lapang, dan bersikap terbuka terhadap perbedaan agama atau perbedaan iman, sehingga terciptalah kerukunan kedamaian beragama. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kerukunan berasal dari bahasa Arab yakni arkan yang berarti rukun. Nah, perkataan rukun dalam masyarakat Arab mempunyai pengertian tiang penopang rumah. Nah, oleh karena itu agama-agama harus hidup rukun, sebab agama-agama adalah tiang-tiang penopang rumah bangsa, negara, dan masyarakat, khususnya masyarakat Indonesia. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Kristus, mengapa kita sebagai orang Kristen harus meningkatkan toleransi dan kerukunan dalam hidup beragama, bernegara, dan bermasyarakat? Karena masyarakat Indonesia sangat majemuk, atau bisa dikatakan sangat pluralitas dan pluralisme. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Kristus, secara budaya, etnis, dan agama, kemajemukan ini sangat membawa dan mudah sekali membawa konflik dan kekerasan. Konflik dan kekerasan adalah fakta yang akrab dengan bangsa kita saat ini. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Kristus, itulah sebabnya hidup penuh dengan toleransi dan hidup rukun merupakan kebutuhan fundamental bagi bangsa Indonesia saat ini. Hidup penuh dengan toleransi dan hidup rukun hendaknya menjadi salah satu insting baik individual maupun kolektif yang membentuk cara berasa, cara berpikir, cara melihat, cara memahami, dan cara menderajati, cara bertindak dan cara berelasi dengan seseorang, kelompok, bahkan lingkungan hidupnya sebagai saudara, sebangsa, dan setanah air Indonesia. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Kristus, hidup rukun hendaknya menjadi suatu habitus atau budaya baru. Orang meski bisa merasakan bahwa hidup bersama itu indah dan menyelamatkan, memiliki habitus yang baru, rukun sangat dibutuhkan oleh bangsa kita yang pada saat ini sering disekat-sekat
oleh kepentingan pribadi atau kepentingan kelompok. Kepentingan pribadi dan kelompok mendorong bangsa kita memiliki watak serakah terhadap sesama dan lingkungan hidupnya. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Kristus, media sosial atau media audiovisual yang berorientasi pada pasar telah membentuk akhlak manusia menjadi buas terhadap sesama manusia dan lingkungannya demi kepuasan dan akan materi, kekuasaan, dan kenikmatan yang sering disebut homoni lupus, yaitu manusia menjadi serigala terhadap manusia yang lain. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Kristus, pada saat ini lebih daripada masa-masa yang telah berlalu, kita perlu membangun satu habitus baru dan budaya baru, yaitu budaya cinta kasih, hidup rukun dan hidup penuh dengan toleransi. Gereja jelas menolak setiap tindakan kekerasan seperti yang telah diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus dalam Yohanes pasal 13 ayat 34 dan 35 yang berbunyi, "Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Demikian pula semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-murid Kristus, yaitu jikalau kamu saling mengasihi." Nah, saudara-saudara saya kasih dalam Tuhan Kristus, Kristus mengajar kita supaya kita saling mengasihi. Itulah sebabnya kita perlu bertoleransi dengan orang lain. Tapi toleransi tidak boleh kompromi dengan dosa. Dosa tetap dosa, toleransi kita menciptakan kerukunan, kedamaian di dalam kita hidup beragama dan berbangsa bernegara. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Kristus, ada peranan jemaat dalam meningkatkan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama. Misalnya, kita perlu mengadakan dialog. Yang pertama, yaitu dialog kehidupan. Kita sering hidup bersama dengan umat beragama lain dalam satu lingkungan atau daerah. Dalam hidup bersama itu, kita tentu berusaha untuk bertegur sapa, bergaul, dan saling mendukung serta saling membantu satu sama yang lain. Hal itu dilakukan bukan saja demi tuntutan sopan santun dan etika pergaulan, tetapi juga tuntutan iman kita. Dengan demikian terjadilah dialog kehidupan. Itulah yang Yesus katakan, kita adalah menjadi terang di tengah-tengah kegelapan. Yang kedua, dialog karya. Dalam hidup bersama dengan umat beragama lain, kita sering diajak dan didorong untuk bekerja sama demi kepentingan bersama atau kepentingan yang lebih luas dan menyeluruh. Kita bekerja sama dalam kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan, kegiatan-kegiatan sosial, kegiatan-kegiatan yang mendatangkan kebaikan, yaitu saling tolong-menolong. Kalau orang Manado bilang mapalus, kita tolong menolong satu sama yang lain. Dalam kegiatan seperti itu, kita dapat lebih sering mengenal dan menghargai sesama kita manusia dan sesama kita bangsa Indonesia. Yang ketiga, dialog iman. Dalam hal hidup beriman, kita dapat saling memperkaya walaupun kita berbeda agama. Ada banyak ajaran iman yang sama, ada banyak visi misi agama kita yang sama. Lebih daripada itu semua, kita mempunyai perjuangan yang sama dalam menghayati ajaran iman kita. Dalam hal ini, kita dapat saling belajar, saling meneguhkan, dan saling memperkaya dari semua agama dan memberikan kesaksian iman tentang bagaimana kita menghayati nilai-nilai agama seperti cinta kasih, solidaritas, pengampunan, pemaafan, kebenaran, keadilan, kejujuran, perdamaian, dan sebagainya. Itu yang paling penting. Dan saya sebagai pengurus daripada FPK, yaitu Forum Pembauran Kebangsaan antar etnis, antar agama, dan antar suku. Dan saya sudah mengadakan dialog-dialog ini dengan pemuda-pemuda yang beragama berbeda-beda, baik itu agama Islam, Kristen, Katolik, juga Buddha, Hindu, bahkan umat
yang bergantung teguh kepada kepercayaan. Dan ini yang kita lakukan, sehingga terciptalah toleransi yang mendatangkan kedamaian. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Kristus, marilah kita ciptakan hidup penuh toleransi dan hidup rukun dalam kehidupan beragama dan bermasyarakat di negara yang kita cintai ini, yaitu Indonesia. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan, tolong kami supaya kami menciptakan toleransi yang mendatangkan kedamaian. Karena kami tinggal di tengah-tengah masyarakat yang majemuk, masyarakat yang berbeda agama, berbeda suku, bangsa, dan etnis. Tapi terima kasih Tuhan, Engkau mengajarkan kami supaya kami saling mengasihi satu sama yang lain. Itu yang diajarkan Kristus di dalam Yohanes pasal 13 ayat 34 dan 35. Terima kasih Tuhan, tolong kami dan ampuni kami Tuhan kalau kami tidak bertoleransi dengan baik. Tolong kami Tuhan supaya kami tidak kompromi dengan dosa di dalam hal bertoleransi. Dengarlah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Sampai kita ketemu di kesempatan yang lain.